Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penelitian hadis, urgensi, objek, tujuan, dan kemungkinan hasilnya. Hadis sahih, hasan, dan dhaif. Langsung saja, apa sih penting penelitian dalam hadis? Yang pertama yaitu menyaring hadis dari kepalsuan dan penyimpangan. Kedua yaitu hadis sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Ketiga yaitu penyusunan kitab hadis terjadi jauh setelah wafat Nabi. 4. Adanya hadis palsu karena kepentingan politik. 5. Banyak metode dan kitab hadis butuh klarifikasi. Ada beberapa faktor penting dalam penelitian hadis. Yang pertama, tidak semua hadis ditulis di zaman Nabi. Hadis pada masa Nabi lebih banyak disampaikan secara lisan karena Nabi melarang penulisan selain Al-Quran agar tidak tercampur. Kedua yaitu proses penghimpunan memakan waktu lama. Proses ini hadis baru dikumpulkan secara sistematis setelah wafat Nabi, bahkan hingga ratusan tahun kemudian, karena harus melalui proses seleksi dan validasi yang ketat. Munculnya pemalsuan hadis sejak masa sahabat. Sejak masa sahabat mulai muncul hadis palsu karena kepentingan politik, fanatisme kelompok, atau keuntungan pribadi, sehingga ulama hadis perlu menyaring dengan ilmu sanad. Perbedaan makna antar perawi. Perawi hadis kadang menyampaikan dengan redaksi berbeda tergantung daya ingat atau pemahaman masing-masing, sehingga muncullah perbedaan persimatan hadis. Objek penelitian hadis ini terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah materi hadis, yaitu isi atau kandungan hadis itu sendiri, termasuk matan hadis, artinya teks atau isi dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kedua, sanad hadis, artinya rantai perawi yang meriwayatkan hadis. Klasifikasi hadis, sahih, hasan, dan dhaif, maudhu, dan sebagainya. Tema-tema dalam hadis misalnya akhlak, ibadah, muamalah, pendidikan, dan sosial. Objek formalnya yaitu cara pandang atau pendekatan kajian. Objek formal adalah sudut pandang atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk meneliti hadis tersebut, seperti pendekatan ulumul hadis, menganalisis sanad dan matan hadis secara kritis, pendekatan tematik atau maudhu'i, mengkaji hadis dengan tema-tema tertentu, pendekatan ma'anil hadis, memahami makna dan kandungan hadis secara mendalam, pendekatan kontekstual, menghubungkan hadis dengan realitas masa kini, dan pendekatan semiotika, hermeneutika, atau sosiologis digunakan dalam kajian kontemporer. Adapun tujuan penelitian hadis, yang pertama membedakan hadis yang bisa dijadikan hujjah dan yang tidak dijadikan hujjah, menghindari penggunaan hadis palsu dalam hukum Islam, verifikasi ulang terhadap penelitian ulama klasik, menentukan kualitas hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kemungkinan hasilnya, hadis sahih dibilang hadis sahih, sanadnya bersambung, perawinya adil dan dobit, tidak cacat atau ilat, tidak syadz. Kalau hasan mirip hadis sahih, mirip sahih tapi daya hafalnya perawinya lebih rendah. Sedangkan hadis dhaif itu lemah karena sanad terputus, perawi tidak sikoh atau cacat matan.